Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya agar kalian tidak banyak mendapat revisi dari dosen pembimbing kalian. Namun sebelum saya lanjut videonya, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel ini yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir. Kalau kita bicara revisi, ini pasti akan dialami oleh setiap mahasiswa yang sedang bimbingan skripsi. Ya, tidak ada skripsi yang tidak direvisi, sekalipun setelah dinyatakan lolos dari pembimbing lalu sidang, revisi pasti ada. Nah, tinggal bagaimana kita meminimalkan revisi tersebut. Ya, artinya revisi-revisi yang kita dapatkan dari dosen pembimbing merupakan revisi-revisi yang sederhana, yang memang perbaikannya minor atau kecil, tidak revisi yang besar dan harus merombak semuanya. Nah, untuk itu silahkan disimak ya. Hal yang pertama adalah, tentu kita kan ketika dengar kata revisi, biasanya ini per bab ya. Kita divide aja per bab 1, bab 2 sampai bab 5, revisinya apa saja. Nah, hal yang penting yang perlu diketahui adalah di awal ya, di dalam latar belakang penelitian. Itu yang akan dilihat terlebih dahulu oleh pembimbing. Latar belakang penelitiannya apa? Apakah ini urgent diteliti? Apakah ini penting diteliti? Apakah ini layak diteliti? Apakah ini menarik diteliti? Nah, di latar belakang ini menentukan apakah memang skripsi kita layak atau tidak. Maka dari itu, perjelas masalah. Nah, ya, agar tidak mendapatkan revisi banyak, itu harus jelas dulu masalah skripsinya. Ya, masalah kenapa harus ditelitinya harus jelas terlebih dahulu. Kalau nggak ada masalah, biasanya akan rombak besar-besaran. Ya, kalau udah jelas masalahnya, maka dari itu harus diidentifikasikan dengan jelas masalah itu dan kemudian kita merumuskannya. Kalau udah jelas, didukung dengan data yang valid, yang mendukung adanya masalah sehingga ini layak untuk diteliti dan menarik untuk diteliti, revisi besar itu tidak akan ada ya. Hanya memang nanti guidance atau petunjuk dari pembimbing untuk bab-bab berikutnya ya. Hal yang terpenting adalah identifikasi masalah. Kemudian yang kedua adalah pahami pedoman penulisan. Nah, ini penting sekali ya, karena jangan sampai hal-hal yang memang sifatnya sederhana tapi bisa berakibat fatal itu menjadikan skripsi kita tidak beres-beres. Nah, pedoman penulisan itu sudah jelas ada di buku pedoman penulisan yang diberikan kepada setiap mahasiswa dan setiap kampus akan mempunyai itu. Nah, di sana ikutilah pedoman itu dengan baik, mulai dari tata cara penulisan, format penulisan, huruf dan lain sebagainya ya, sampai dengan penulisan daftar pustaka. Nah, itu ikuti dengan baik. Dan di sana pun sudah jelas sebetulnya bagaimana cara membuat bab 1, bab 2 sampai bab 5. Ikuti dulu itu ya. Sesuaikan dulu dengan pedoman yang diharuskan oleh kampus. Nah, biasanya ketika itu sudah sesuai ya, pembimbing akan lebih fokus kepada konten atau isi agar skripsi teman-teman ini lebih bermutu. Jangan habiskan waktu pembimbing untuk memeriksa atau koreksi format-format penulisan atau kalimat-kalimat yang memang sederhana namun berakibat fatal. Biasanya kalau misalnya tidak sesuai dengan format ya, itu mood pembimbing akan kacau dan akhirnya ya tidak mau baca skripsinya. Nah, jadi pahami pedoman penulisan. Lalu yang ketiga adalah prosedur penelitian. Kalian harus tahu mulai dari bab 1, bab 2 sampai dengan bab 5 prosedurnya seperti apa, dan kaitan antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5 itu akan seperti apa. Itu harus dipahami dulu. Ya, kalau misalnya tidak memahami benang merah dari bab 1 sampai bab 5, tentu ini akan terus bolak-balik terus ya, revisi tidak akan dipahami oleh kalian. Kalau ngerti benang merahnya seperti apa, revisi dari dosen, masukan dari dosen itu akan menjadi hal yang bermanfaat bagi kita, bukan menjadi suatu beban. Nah, oke ya. Kemudian yang keempat adalah langsung kerjakan revisi-revisi yang diberikan oleh
dosen pembimbing. Jangan sampai kita menunda-nunda, karena kalau kita menunda-nunda revisi yang diberikan oleh dosen pembimbing itu biasanya kita akan lupa dan tidak tahu lagi harus mulai bagaimana. Nah, ini jangan sering menunda-nunda. Selanjutnya adalah bahwa hasil revisi saat bimbingan berikutnya ya harus ada progres. Pastikan poin-poin yang direvisi mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5 atau misalnya per bab kalian bimbingan, poin-poin yang direvisi itu kalian catat dan kalian berikan keterangan apakah memang sudah diperbaiki atau belum, di halaman berapa, perbaikannya seperti apa. Itu jadikanlah checklist bagi kalian untuk mempermudah kalian saat merevisi skripsi kalian dan untuk mempermudah dosen pembimbing kalian. Nah, kalau seperti itu akan terus ada progres ya. Jangan sampai kita bolak-balik dosen yang dibicarakan itu saja. Dosen akan kesal ya, dan biasanya moodnya juga akan kacau. Jangan sampai seperti itu. Kalau seperti itu, maka penyusunan skripsi akan makin terhambat saja. Ya, maka dari itu buatlah satu list checklist poin-poin yang akan direvisi dan yang sudah direvisi, berikanlah ke dosen. Tentu dosen juga akan memfollow up kembali atau mereview kembali hasil revisi yang kemarin. Nah, itu akan ada progres berikutnya. Kalau nggak seperti itu, nggak akan ada progres ke depannya. Itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian ya, khususnya bagi mahasiswa. Terus upayakan selesaikan skripsi sehingga kalian lulus tepat waktu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Share kepada teman-teman kalian jika memang video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.